Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat awet sehatnya, yang sakit segera mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pelajaran yang lampau tentang masih masalah huruf ba. Ya, masalah huruf ba. Salah satu makna dari huruf ba adalah agar kita mengawali segala sesuatu dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lil isti'anah, minta tolong sama Allah. Nah, ini sudah jadi kebiasaan belum nih minta tolong sama Allah? Ya, kalau belum jadi kebiasaan harus dibiasakan. Karena tiap sholat pun kita kan sudah ikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, menyembah, mengabdi, menghamba, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kalau udah minta tolongnya hanya kepada Allah, berarti kalau usahanya gagal, santai atau enggak santai? Santai. Kan yang gagal usahanya. Kan minta tolong bukan sama usaha. Minta tolong bukan sama apa yang kita lakukan untuk mencapai keberhasilan. Minta tolongnya sama Allah. Contoh, tampaknya gagal. Tampaknya gagal. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau itu cari air. Lari sofa marwah. Pertanyaan saya, gagal atau berhasil? Gagal. Karena di sofa enggak dapat, di marwah enggak dapat. Betul kan? Carinya di mana? Sofa. Kemudian cari di mana lagi? Marwah. Dari sofa ke marwah, marwah ke sofa ke marwah. Dapat? Enggak. Gagal. Ya kak? Gagal. Usahanya dohir itu tampaknya gagal. Tapi beliau enggak pernah gagal. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam enggak pernah gagal. Kenapa? Karena enggak pernah minta tolong sama usaha. Enggak pernah minta tolong sama usaha. Enggak pernah minta tolong dengan larinya ke sofa atau ke marwah. Enggak pernah. Minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berhasil. Dapat enggak airnya? Dapat. Dapatnya di sofa? Enggak. Dapatnya di marwah? Enggak. Dapatnya di kaki anaknya. Ya, dapatnya di kaki anaknya. Kenapa demikian? Karena minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang minta tolong sama Allah tuh enggak pernah kalah. Menang terus. Walaupun usahanya gagal, ribuan kali usahanya gagal. Yang gagal usahanya, Allahnya akan memberikan pertolongan bukan sesuai usahanya, tetapi sesuai yang Allah mau. Sesuai yang Allah mau. Makanya seorang mukmin ketika dia sudah berusaha kok belum menampakkan hasil, tenang-tenang saja, usaha terus. Ya usaha
terus. Karena dia yakin yang ngasih pertolongan Allah, bukan usahanya. Ya bukan usahanya. Nah yang imannya lemah atau sering terganggu, ngomong saya udah doa tapi kok gagal terus. Saya udah doa kok gagal terus, akhirnya berhenti usaha. Akhirnya jadi males. Akhirnya jadi putus asa. Itu bukti kalau dia minta tolong bukan kepada Allah, tapi minta tolong sama usaha. Ya minta tolong sama usaha. Nah orang yang minta tolong sama Allah, tanda-tandanya adalah orang tersebut tidak kenal putus asa. Ya, contohnya yang tadi saya sebutkan, ibunya Nabi Ismail alaihissalam, ya Siti Hajar alaihissalam, beliau enggak pernah menyerah, enggak pernah lelah, enggak pernah mengeluh. Yang dilakukan selalu minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran pertama kali dari huruf ba adalah jangan buat hidupmu susah dengan mengandalkan usaha. Jadikan hidupmu lapang dan bahagia dengan mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita mengandalkan Allah? Karena yang bisa cuma Allah, yang mampu cuma Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf ba ini artinya adalah untuk melepaskan diri. Ya, melepaskan diri dari rasa punya kemampuan dan rasa punya sesuatu. Ya, jadi melepaskan diri dari rasa punya sesuatu dan rasa mampu. Kenapa begitu? Karena selalu dia bismillah. Enggak ada dianya, yang ada hanya Allah. Maka seseorang yang mau sukses, seorang yang mau sukses harus lihat dirinya enggak punya apa-apa. Bu, boleh nanya? Boleh. Ya, anakmu punya siapa? Yakin. Nah, kalau anaknya enggak nurut, dirimu ngomong apa? Sudah tak didik dari kecil kok, enggak nurut. Kita merasa kita bisa dididik, akhirnya capek. Orang yang paham anaknya punya Allah, ya dia kembalikan sama Allah. Ya Allah tolong didik anak saya. Ya saya hanya menjalankan tugas cara didiknya. Tapi yang bisa mendidik hanya Allah. Makanya oknum ibu-ibu yang sombong, yang merasa bisa didik anaknya, pasti akan dibuat susah sama anaknya. Ya, entah setiap saat, entah suatu saat. Ada yang anaknya dididik dari A sampai Z. Begitu besar ditinggal sama anaknya, gak mengurus ibunya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Yaitu karena oknum ibu tadi dia merasa aku bisa, aku mampu. Ya aku bisa, aku mampu. Maka seseorang yang sudah paham huruf ba ini, dia gak akan pernah melihat dirinya punya sesuatu. Apa yang ada dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah itu lebih dipercaya daripada apa yang sudah digenggam. Contoh, boleh ngasih contoh Bu? Jenengan mau buat nasi goreng yang gampang saja, harian, buat nasi goreng. Kecapnya sudah ada, lomboknya sudah ada, tomatnya sudah ada, bawangnya sudah ada, berambangnya sudah ada, nasinya sudah jadi. Nah, kalau masih beras kan repot. Ya, nasinya sudah jadi, gasnya sudah nyambung, full, kompornya cemepak, sudah siap sedia, wajannya teflon yang terbaik, blendernya. Sekarang kan blender semua ya, dulu ulek-ulek. Blendernya sudah siap, telurnya wah turah-turah. Ya telurnya sangat banyak.
dengan pede ngomong sama suaminya, aku akan buatkan kamu nasi goreng. Enggak pakai insya Allah. Enggak pakai insya Allah. Merasa mampu karena semuanya sudah ada. Kebetulan jalan, mau ngambil apa? Pisau. Yang ngambil pisau. Menuju ke dapur yang udah semua bumbu siap. Kebetulan agak ngeliang kepleset kejeduk. Melek sudah di rumah sakit. Pertanyaan saya, jadi buat nasi goreng? Enggak jadi, tadi katanya bisa. Semuanya udah siap, semuanya sudah ada. Nah ini kita sering lupa kalau udah punya itu merasa bisa, merasa mampu. Enggak ada. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang maha mampu. Maka orang yang udah paham rahasia huruf ba ini enggak mungkin sombong. Mau sombong pakai apanya? Ya, mau sombong pakai apanya? Makanya ada istilah di dunia para ulama itu ya. Ma biyadillah awthaku mimma biyadi. Yang ada dalam genggaman Allah lebih aku percaya daripada yang ada dalam genggamanku. Kalau bahasa Indonesia bebasnya, rencana Allah lebih aku percaya daripada rencanaku. Rencana Allah lebih aku percaya daripada rencanaku. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu pengen, saya pengen. Allah melakukan yang dia pengen. Makanya jangan sok. Ya jangan sok. Selalu la haula wala quwata illa billah. Ngomong terus sama dirinya, aku enggak punya apa-apa, aku enggak bisa apa-apa. Insya Allah, jika dikehendaki Allah, ya insya Allah bisa. Jika dikehendaki Allah, ya insya Allah mampu. Karena dimampukan dan dibuat bisa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Jelas? Oke, jadi ibu yakin bisa menundukkan suaminya? Insya Allah bisa menundukkan suaminya di jalan Allah. Ngajak suaminya sholat, ngajak suaminya zikir. Insya Allah bisa. Jangan sok, aku ayu, aku cantik, aku pinter, aku. Terus rumongso bisa, enggak ada. La haula wala quwata illa billah. Tadi yang saya buat contoh tuh sepele, bab nasi goreng. Ya, bab nasi goreng. Ada mau contoh lagi, jenengan punya pengalaman banyak. Ya, punya pengalaman banyak. Saya yakin kalau dibukukan pengalaman gagal gara-gara sombong itu banyak itu. Gagal gara-gara sombong itu banyak. Ada lagi yang sudah pede, hamil, kandungannya bagus, cek dokter terus. Dah 9 bulan, mesti kok lahir anak lanang ganteng gitu ya. Ya mas, mesti. Na'udzubillah min dzalik, nasallahu afiyah. Karena enggak pakai insya Allah dia, enggak pakai insya Allah. PD-nya luar biasa. Ternyata ketika akan melahirkan, ternyata bayinya sudah berangkat ke akhirat terlebih dahulu sebelum sempat lahir ke alam dunia. Ada enggak yang begitu? Ada. Ya, bisa jadi karena orang tuanya ya memang ridho, udah pakai insya Allah, Allah punya rencana lain. Bisa jadi memang orang tuanya betul-betul lupa. PD-nya luar biasa, lupa dengan insya Allah. Ya lupa dengan insya Allah, makanya kita nggak boleh lepas insya Allah. Itu ciri-ciri orang yang la haula wala quwata illa billah. Mau pergi misalnya ya, dari Solo ke Jogja, naik kereta api, jamnya tepat, tiketnya sudah ada, sudah di stasiun, nunggu keretanya, terima telepon temennya,
Gimana? Jam berapa di Jogja? Sampai Jogja jam berapa? Jawab, 2 menit lagi saya naik kereta, keretanya jalan. 2 menit lagi. Nah kok ditunggu sama temennya, ya 4 jam kok nggak sampai-sampai. Ditelepon, teleponnya diterima sama orang lain. Terus nanya, maaf nih dengan siapa? Lah ini dengan siapa? Oh saya temannya yang di Jogja, ini kok suaranya lain siapa? Oh yang punya telepon ini 2 jam yang lalu meninggal di stasiun. Nanya saya, mau ngomong apa? Gak bisa. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan sok, ya, jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Harus terus nyadarkan diri, aku gak iso apa-apa, aku ra iso apa-apa, saya gak mampu apa-apa. Tapi bismillah, gitu loh ya, bismillah. Dengan minta pertolongan Allah, dengan kemaha kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah, insya Allah nasi goreng jadi. Ya insya Allah naik kereta sampai Jogja. Ya insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Jadinya enak atau enggak enak? Enak. Hatinya tenang, enggak ada beban. Itu penting. Ya, tabarri minal haul wal quwwah. Melepaskan diri dari rasa punya kemampuan dan punya kekuasaan dan kekuatan. Karena manusia itu sejatinya enggak punya apa-apa dan enggak bisa apa-apa. Ini kipas angin nih. Ya kipas angin. Ini kipas angin kan enggak muter sendiri. Dia muter ada listriknya. Betul? Walaupun motornya bagus ya, motornya bagus, sebagus apapun enggak ada listriknya bisa jalan? Bisa, mbok puter. Ya, tetap butuh orang lain. Kalau listriknya ada, dia akan bergerak. Dicetet off, listriknya mati, kipasnya mati. Lah, antum sama saya mirip kipas angin. Ini kalau di off kan mati kabeh. Di shutdown, tik. Sama Allah. Ya, sama Allah di shutdown selesai. Makanya jangan sombong, gak punya apa-apa. Kekuatan yang kita kira kekuatan ternyata itu nempel pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak dikasih Allah kekuatan ya enggak bisa kuat. Enggak dikasih Allah pertolongan ya enggak bisa apa-apa. Nah dari situ kalau dibalik siapapun yang pegangan sama Allah, betul-betul bersandar sama Allah, minta tolong sama Allah, orang yang jadi orang yang super insya Allah kuat. Susah dibuat susah. Susah dibuat susah. Mau susah aja dia langsung bahagia. Yang mau susah dia bahagia. Kalau toh dia kepleset, ya dia pun akan jadi sesuatu yang luar biasa. Gak pernah kejadian apapun buat dia itu loyo, lemes, dia jadinya bersemangat. Kenapa begitu? Karena dia yakin, yakin Allah itu maha kuasa dan semua itu milik Allah dan Allah punya rencana. Jelas ibu-ibu? Apa? Rencana Allah lebih dipercaya daripada rencananya sendiri. Contoh lagi boleh Bu? Boleh ya? Ya. Ibu mau beli motor, uangnya sudah tersedia, cemepak uangnya, buat beli motor. Sudah siap, motornya sudah dipilih, ya, showroomnya sudah jelas, dealernya sudah ditelepon, bahkan sudah buat janji, nanti jam 4 saya mau ke sana, saya mau bayar, nanti jam 4. Masya Allah, naik angkot. Saking semangatnya ini, saking semangatnya. Turun jam 4 kurang 5 menit
turun di tempat yang jualan motor. Jam 4 ketemu sama salesnya. Giliran mau bayaran, dompetnya nggak ada. Ya, dompetnya nggak ada. Bukan uangnya hilang, uang itu di di bank gitu ya, bank syariah. Nah, cuman masalahnya ATM-nya ada di dompet. Pertanyaan saya, jadi bayaran jam 4? Enggak jadi. Ya itu cuman contoh yang sepele, contoh yang sederhana. Makanya jangan pernah ngomong, aku iso, enggak ada. Jawabannya adalah insya Allah. Nah karena itulah saya minta didoakan. Ya insya Allah kalau diizinkan Allah ya saya mau ya nemeni jamaah haji. Insya Allah. Sampai detik ini visanya belum keluar. Ya visanya belum keluar. Tapi ya insya Allah kalau Allah berkehendak ya berangkat. Tugas kita adalah usaha dan prasangka baik. Selebihnya gak usah mbok pikir. Betul ibu-ibu? Nah itu enak begitu, insya Allah. Makanya saya minta doa dari ibu-ibu yang sakti-sakti ini. Sebab selama ini ibu-ibu gak pernah mengecewakan saya doanya. Doanya itu selalu kabul. Doakan saya dan rombongan diizinkan berangkat tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Ibu-ibu juga. Sehat, selamat, gak pakai ruwet, terus dapat rezeki sangu dari segala arah. Gak pakai susah, payah. Untuk yang berangkat dan untuk yang ditinggal. Rezekinya grojok, gak pakai mandek, nyumber, gak pakai berhenti. Sampai hari kiamat untuk saya, orang tua saya, pasangan hidup saya, anak keturunan saya, dan yang mengaminkan doa ini dimanapun berada. Amin. Allahumma amin. Rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat, rezeki yang enggak ada masalah, rezeki yang selamat, rezeki yang mengantarkan pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah haji dimanapun berada yang sedang melakukan perjalanan di darat, di lautan maupun di udara, diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan dijadikan hajinya nanti haji yang mabrur, dikembalikan ke rumah masing-masing selamat, sehat, walafiat, gak punya dosa, penuh dengan pahala, dan mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kebahagiaan, dalam kesehatan, dalam kenikmatan, dalam kesenangan, dan setelah itu diakhiri dengan husnil khatimah. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.